Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Freddy Susilo dan rekan saya Melati Mawadatul Fitrah. Kami dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang fungsi ilmu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang fungsi ilmu, adapun pengertian ilmu. Pengertian ilmu itu berasal dari bahasa Arab ilm, Inggris science, Belanda Wetenschaft, dan Jerman Wissenschaft. Ilmu merupakan hal yang urgent dalam kehidupan manusia di dunia agar manusia meningkat kualitas dan kemampuan diri serta mengangkat eksistensinya. Kemudian definisi ilmu menurut para pakar, para ahli ilmu, yaitu yang pertama menurut RHD, ilmu adalah kumpulan teori-teori yang sudah diuji coba yang menjelaskan pola teratur ataupun tidak teratur di antara fenomena yang dipelajari secara hati-hati. Kemudian ada lagi dari pemikir Marxis bangsa Rusia bernama Alfensev menjelaskan bahwasanya ilmu pengetahuan adalah pengetahuan manusia tentang alam, masyarakat, dan pikiran. Ia mencerminkan alam dan konsep-konsep, kategori-kategori, dan kebenarannya diuji dengan praktis. Para ahli baik pakar luar negeri maupun pakar Indonesia yang telah dipaparkan di atas tidak ada yang sama dalam mendefinisikan ilmu pengetahuan. Jadi pada intinya ilmu pengetahuan itu adalah suatu ilmu yang dikemukakan oleh para ilmuwan-ilmuwan, tapi itu juga ada perbedaan-perbedaannya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik khusus ilmu pengetahuan. Ada dua. Yang pertama, disusun secara metodis, sistematis, dan koheren atau bertalian tentang suatu bidang tertentu dan kenyataan atau realitas. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang atau pengetahuan tersebut. Unsur penting ilmu pengetahuan adalah penataan secara terperinci dan mampu memperjelas sebuah bidang pengetahuan. Semakin dalam ilmu pengetahuan menggali dan menekuni hal-hal yang khusus dari kenyataan atau realitas, akan semakin nyatalah tuntutan untuk mencari tahu tentang seluruh kenyataan. Semakin dalam pencarian kebenaran suatu fenomena, semakin cermat pula ilmu itu. Prinsip-prinsip metodis dan kejelasan ilmu merupakan rangkaian berpikir filsafat. Klasifikasi penggolongan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan atau pembaruan sesuai zamannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan beberapa pandangan menurut ahli. Yang pertama adalah Christian Wolff. Christian Wolff mengklasifikasikan ilmu pengetahuan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu ilmu pengetahuan empiris, matematika, dan filsafat. Kemudian klasifikasi penggolongan ilmu pengetahuan yang kedua yaitu menurut Auguste Comte. Penggolongan ilmu pengetahuan menurut Auguste Comte ini mulai dengan mengamati gejala-gejala yang letaknya paling jauh dari suasana kehidupan sehari-hari. Urutan dalam penggolongan ilmu pengetahuan menurut Auguste Comte ini adalah sebagai berikut. Pertama, ilmu pasti atau matematika. Kemudian yang kedua, ilmu perbintangan atau astronomi. Kemudian yang ketiga, ilmu alam atau fisika. Yang keempat, ilmu kimia atau chemistry. Yang kelima, ilmu hayat atau biologi. Yang keenam atau terakhir yaitu ilmu fisika sosial atau sosiologi. Selanjutnya, fungsi filsafat ilmu. Salah satu pakar yang berpendapat tentang fungsi filsafat ilmu adalah Ismaun. Menurut Ismaun, fungsi filsafat ilmu adalah memberikan landasan filosofis untuk memahami berbagai konsep dan teori disiplin ilmu maupun membekali kemampuan membangun teori ilmiah. Menurut Franz Magnus Suseno, fungsi filsafat ilmu sangat luas dan mendalam, yaitu sebagai berikut.
1. Untuk membantu mendalami pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu atau asasi manusia, tentang makna realitas dan lingkup tanggung jawabnya secara sistematis dan historis. Secara sistematis sendiri, filsafat menawarkan metode-metode mutakhir untuk mendalami masalah-masalah ilmu manusia tentang hakikat kebenaran secara mendalam dan ilmiah. Yang kedua, secara historis. Di sini kita belajar untuk mendalami dan menanggapi serta belajar dari jawaban-jawaban filosofis terkemuka. Yang kedua, sebagai kritik ideologi, artinya kemampuan menganalisis secara terbuka dan kritis argumentasi-argumentasi agama, ideologi, dan pandangan dunia. Yang ketiga, sebagai dasar metode dan wawasan lebih mendalam dan kritis dalam mempelajari studi-studi ilmu khusus. Yang keempat, merupakan dasar paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan intelektual pada umumnya dan khususnya di lingkungan akademis. Yang kelima, memberikan wawasan lebih luas dan kemampuan analisis dan kritis tajam untuk bergulat dengan masalah-masalah intelektual, spiritual, dan ideologis. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.